Halo semua, selamat siang Sobat Adiaksa. Kembali bersama kami di podcast Kejaksaan Negeri Samarinda. Kali ini ada yang beda nih, karena saat ini kita sedang berada di Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Samarinda yang baru saja diresmikan pada tanggal 18 Mei 2022 kemarin. Sebelumnya, perkenalkan saya Yona Aprila Kurniawati. Bersama saya ada Bapak Kasih Intel dan Bapak Kasih Pidum. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Izin Bapak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Iya, terima kasih. Jadi saya Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda, nama Muhammad Mahdi, dan di sebelah saya Endra Rifani, Kepala Seksi Pidana Umum dari Samarinda yang baru berjalan 2 bulan ya, jalan tugas di Samarinda ini. Baik Bapak, sebelumnya sehat Bapak? Sehat. Karena cuaca di Samarinda ini kan kadang panas, kadang hujan, ya Pak. Tidak menentu seperti itu. Saat ini Bapak, kita bertemu kembali dengan Sobat Adiaksa yang menonton channel YouTube Kejari Samarinda. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai restoratif justice yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat Indonesia ya Pak. Saat ini sedang disoroti untuk kejaksaan terkait RC seperti itu. Bisa Pak kita mulai bertanya-tanya terkait restoratif justice? Boleh, kita bisa memulai dengan harapan bahwa proses podcast ini juga bisa mampu menjadi edukasi juga untuk masyarakat terkait dengan program utama Pak Jaksa Agung terkait restoratif justice di dalam penanganan perkara. Kita kembali. Siap. Izin Bapak sebelumnya, apa sih Pak yang melatar belakangi kejaksaan itu membentuk restoratif justice? Apakah karena kriminalistik yang sangat tinggi sehingga sel-sel penjara itu penuh sehingga udah nggak mampu untuk menampung lagi para narapidana itu Pak? Jadi memang banyak filosofi yang melahirkan suatu terobosan baru di dalam proses penegakan hukum, yakni restoratif justice sendiri, baik dalam hal tadi yang seperti disampaikan bahwa saat ini di lembaga pemasyarakatan penuh karena sudah tidak memenuhi kapasitasnya lagi, tapi sebetulnya lebih menitik beratkan bagaimana kejaksaan hadir di lingkungan masyarakat dalam hal mengedepankan bahwa hukum itu tidak hanya tajam ke bawah tumbuh ke atas, tapi kita mau membuktikan bahwa kejaksaan itu juga dalam rangka penegakan hukum ini mempunyai hati nurani yang dikedepankan dalam hal menyelesaikan suatu perkara dengan harapan dengan adanya RJ ini mampu mendorong problematika yang ada di masyarakat dapat diselesaikan di luar persidangan. Dan yang pastinya harapan terbesarnya adalah mengembalikan keadaan seperti semula. Berarti jika seperti itu, tidak semua ya Pak bisa di RC, tindak pidana apa saja Pak yang bisa di RC begitu? Jelasnya memang di dalam pelaksanaan RC ini ada beberapa ketentuan. Ketentuan itu tertuang di dalam SOP terkait dengan pelaksanaan RJ dengan syarat-syarat regulasi. Nah, tepatnya Kepala Seksi Tindak Pidana Umum nih mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan RJ. Bisa dijelaskan Pak mungkin? Terima kasih untuk lemparan ke saya. Secara garis besarnya, RJ ini terbentuk dari Perja 15/2020, di mana di dalam Perja itu terdapat tahapan-tahapan SOP-nya. Nah, untuk RJ sendiri, salah satunya adalah itu adalah tindak pidana yang dikatakan ringan, tapi bukan tindak pidana ringan ya. Kalau tindak pidana ringan kan pipiring ya, kategori ringan yang dimana ancaman hukuman di bawah 5 tahun, kerugian di bawah 2.500.000, terus tersangka sendiri baru pertama kali melakukan perbuatan itu. Dan kita lihat juga aspek dari sisi tersangkanya, sosialnya tersangka bagaimana, jadi tidak serta-merta RJ ini dengan syarat-syarat itu bisa langsung terpenuhi. Kita lihat dari sosialnya dari tersangka ini gitu. Tindak pidana ringan itu seperti apa Pak? Mungkin pencurian atau? Ya, tindak pidana ringan yang bisa dikatakan tadi itu syarat-syarat tadi yang di bawah ancaman di bawah 5 tahun, contohnya perkara pencurian, yang kedua perkara penadaan, itu kan itu ancamannya di bawah
5 tahun. Nah, terus kerugiannya juga kita lihat lagi di bawah 2.500.000. Tapi ada juga pengecualian juga di perkara-perkara tertentu yang bisa kita RJ-kan di selain dari syarat-syarat tadi. Nah, gitu Mbak Kana. Iya. Kemudian Pak, tadi dibilang kalau syaratnya salah satunya ini ya Pak, baru pertama melakukan. Ya. Nah kalau misal pencurian di bawah 5 tahun misalnya Pak, dia pernah melakukan, udah keluar nih, udah agak lama, kemudian melakukan lagi, nah itu bisa di RJ nggak Pak? Ya, itu kan dia udah kategori residif ya kan. Oh, udah masuk residif. Melakukan yang maksudnya pertama kali ada karena apa ini? Misalnya karena kebutuhannya, karena anaknya yang sakit, karena untuk kebutuhan sekolahnya atau apa gitu. Yeah. Dia terpaksa melakukan itu. Tapi kalau sudah berulang kali, itu bukan nggak bisa juga kita RJ-kan gitu. Bukan Jadi, gitu nggak sih, Dan? Kalau kami sih jelas kami pasti menyikapinya dengan sangat selektif ya. Iya. Salah satunya kan juga pelaksanaan RJ ini didasari dengan adanya pemaaf dari korban sendiri ya, tepatnya. Oh iya. Kemudian dalam pelaksanaannya ketika dia memang sudah pernah melakukan pengulangan, jelas kita tidak buka ruang. Kenapa? Kita juga tidak memberikan ruang RJ ini dijadikan bahan atau dijadikan suatu momentum untuk melepaskan diri dari jeratan pidana. Malah justru yang harus dipastikan apabila sudah pernah menjalani RJ, ketika dia mengulangi tindak pidananya, kemungkinan perkara ini itu dibuka kembali itu cukup besar. Jadi dia tetap menjalani pidana sebelumnya dan proses pidana yang tindak pidana yang dilakukan di kemudian hari. Nah ini Pak, kalau di Samarinda sendiri ini kan sudah ada rumah restoratif justice. Nah apakah di Samarinda sendiri ini sudah ada kasus yang pernah di RJ Pak? Nah itu sebetulnya memang cukup menarik. Begitu di launching, tidak lama kemudian kita mencoba ada penanganan suatu perkara yang ditempuh dengan restoratif justice. Nah tepatnya spesialisnya yang memang sudah bidangnya Pak ya, ahli di bidang sejak di ini launching diresmikan RJ ini, kita gencar-gencarnya ada satu perkara yang sudah kita RJ-kan dan disetujui oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum, itu perkara pencurian. Nah itu perkara pencurian itu dia baru pertama kali kita lihat sosialnya, dia tidak punya rumah di sini, dia merantau. Orang itu merantau hidup sini sendiri, tidak punya keluarga, tidak punya. Yang dicuri, yang korbannya sendiri Ustadz di Islamic Center itu. Kita panggil Ustadznya, katanya ya dia memaafkan dan barang bukti sendiri itu kembali. Jadi kita di sini ya Pak juga kita melakukan perdamaian pada saat itu. Alhamdulillah rumah RJ ini sudah dipakai. Itu baru satu kali itu ya Pak, satu kasus? Ya, ada beberapa yang kita coba namun tidak memenuhi syarat ya, kita tidak bisa memaksakan itu. Karena RJ sendiri bukan suatu produk yang diharuskan untuk kita mendapatkan produk, tapi kan itu kan berjalan apa adanya gitu kan, tidak harus kamu wajib ada RJ di sini kan. Kalau memang tidak bisa dipaksakan juga tuh ya kasih ya. Nah tadi Bapak mengatakan ya Pak kalau sudah disetujui oleh Jampidum seperti itu ya Pak, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah berarti prosesnya itu tidak hanya di Kejaksaan Negeri saja ya Pak ya? Tidak. Berarti tidak hanya ini di RJ kan ACC oleh Kepala Kejaksaan Negeri kemudian bisa berdamai seperti itu, tidak ya Pak ya? Kita di sini hanya memfasilitasi melakukan perdamaian. Ya kan, melakukan perdamaian. Setelah berhasil perdamaian, kita laporkan kepada dengan jenjang-jenjang tahapan-tahapan yang ada, kita lapor kepada Kejaksaan Tinggi, Mas Aceh lapor kepada Kejaksaan Agung. Nah di situ kita mengadakan ekspos perkara ini gitu, dengan langsung dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada saat itu. Nah, alhamdulillah pada saat kita ekspos, Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada saat itu langsung merespon dan menyetujui apa yang kita usulkan pada saat itu. Kemudian dari Kejaksaan Agung turun persetujuan itu baru dari Kejaksaan Negeri ini ya Pak melakukan actionnya begitu ya Pak ya? Kita yang menyetujui penghentian penuntutan itu ada di Kepala Kejaksaan Tinggi. Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan, kita mengeksekusinya. Kita selaku menghentikan penuntutannya di Kejaksaan Negeri.
Jadi harus kedua belah pihak menyetujuinya, Iya, gitu ya, Pak? usaha Antara utama. korban dan terdakwa. Iya, usaha utama itu. Iya. Namanya. Kira-kira Pak untuk proses RJ sampai selesai itu membutuhkan waktu lama nggak sih Pak? Tidak. Baru alhamdulillah respon dari pimpinan, respon dari tingkat tinggi cepat. Karena kita juga kebetulan RJ ini kan kebanyakan ditahan ya. Jadi tersangka itu di dalam tahanan. Jadi kita juga jangan sampai batas waktu penahanan itu selesai. Maka kita mengejarnya sebelum batas waktu penahanan itu selesai. Baik Pak, kemudian Pak ini ada yang ditanyakan lagi terkait pernyataan dari Bapak Jaksa Agung. Waktu itu sempat viral ya Pak ya, saya pernah baca-baca juga terkait ini Pak, tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian di bawah 50 juta. Ditangani dengan pengembalian keuangan negara dan mengesampingkan penerapan Undang-Undang Tipikor. Nah itu apakah bisa Pak disamakan dengan konsep RJ yang tadi dibahas itu Pak? Tipikor itu pidana khusus. Kebetulan beliau ini sekarang kan masih jadi PLH kasih pisus. Beliau lah yang nerangkan. Iya, silakan Pak. Diterangkan Pak kepada Sobat Adiaksa. Jadi terima kasih Pak Kasipidum ini memang sangat interaktif sekali ya. Jadi bisa kami tegaskan bahwa penyampaian dari Pak Jaksa Agung adalah suatu statement yang menegaskan bukan mengarah pada tindakan RJ yang sedang dijalankan, tapi lebih pada mengutamakan kualitas dan upaya penyelamatan keuangan negara yang diutamakan. Jadi misalkan dalam terjadi suatu proses dugaan tindak pidana korupsi di bawah 50 juta tersebut, kita diupayakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Karena apa? Sekarang konsep hukum ini sudah mulai kita pastikan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diutamakan adalah mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi konsep inilah yang mendorong bahwa ketika memang ada kapasitas yang tidak terlalu besar dengan nilai kewajaran tadi, bukan membenarkan suatu peristiwa tindak pidana korupsinya, tapi kita mengupayakan untuk menyelesaikan dengan pengembalian keuangan negara. Kemudian apakah dengan itu berhenti? Bukan berhenti, tapi ada langkah tindak lain yang bisa ditempuh. Salah satunya di dalam proses penanganan suatu perkara atau suatu tindakan pelanggaran itu kita ada menganut azas ultimum remedium. Di dalam azas ultimum remedium ini mengedepankan upaya administratif dulu, langkah-langkah administratif untuk diselesaikan. Apakah ada pelanggaran administratif di dalamnya? Kemudian juga dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya meninjau terkait dengan sisi keperdataan. Nah, kemudian baru sisi pidana. Nah, jadi konsepnya di dalam suatu penyelesaian perkara dalam permasalahan hukum, kita melihat Pak Jaksa Agung juga melihat hal-hal seperti ini. Jadi ultimum remedium inilah yang coba diutamakan. Nah, bila dimungkinkan dengan kerugian 50 juta rupiah dan ternyata permasalahannya lebih ke arah administratif, untuk diselesaikan secara administratif. Misalkan terkait administratif ini nanti kita lanjutkan dengan penyerahan kepada APIP. Nah, apa itu Pak? APIP itu pengawas internal pemerintah. Jadi di situ ada inspektorat kalau pada tingkat daerah, ada juga BPK yang dari pusat. Jadi kita untuk mengkaji dalam permasalahan tersebut apakah ada langkah-langkah kekeliruan administratif sehingga terjadinya suatu akibat yang merugikan keuangan negara. Apabila ada langkah-langkah punishment-nya secara administratif, mungkin ada berbagai macam bentuk yang bisa ditempuh. Misalkan inspektorat menjatuhkan penundaan pangkat, pelepasan jabatan, itu langkah-langkah itu tetap bisa ditempuh. Jadi bukan berhenti perkara itu, tapi perkara itu dialihkan dengan proses penanganan secara administratif diutamakan. Jadi bukan terus dihentikan begitu ya Pak ya? Bukan jadi supaya Sobat Adiaksa juga paham Pak. Betul. Nanti dikiranya, loh kok boleh ya berarti ya korupsi di bawah 50 juta seperti itu. Ya, gitu Pak. Baik. Kemudian Pak, kembali lagi ya Pak, tadi terkait konsep restoratif justice. Nah itu kalau tadi kan dijelaskan itu antara korban dan pelaku begitu ya Pak ya, saling berdamai. Nah gimana Pak kalau misalnya kasus itu kasus narkotika yang mana pelakunya itu ya sebenarnya sebagai korban juga ya Pak ya, sebagai dia telah memakai, dia juga sebagai korban atas
tindak pidana narkotika itu seperti apa Pak? Nah ini kita dalam minggu ini kita ada tren baru. Beberapa jaksa pemuda pidana umum telah menyetujui restoratif justice perkara narkotika. Oh gitu. Coba lihatnya di Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sama Trenggalek. Kalau nggak salah ya Trenggalek ya. Iya. Nah itu ada 2 perkara, dua perkara yang sudah. Nah nanti kita lihat apa syarat-syarat apakah dia ini korban penyalahguna ya itu artinya direhab ya, dia masuk sudah direhab kayaknya itu saya lihat. Direhab kita diartikan itu. Oh, jadi bisa ya Pak ya RC untuk tindak pidana narkotika? Ya, mungkin bisa menambahkan sebagai informasi bahwa tadi kan mempertanyakan bagaimana status posisi pelaku dan korban sedangkan di perkara narkotika. Jadi kita harus pastikan dulu siapa sih yang menjadi korban di dalam penanganan narkotika ini sendiri. Itu adalah negara Republik Indonesia tepatnya. Kemudian yang berisikan unsur baik pemerintahan sampai dengan masyarakat. Jadi kejahatan terkait narkotika ini korbannya ya lingkungan masyarakat sampai pelaku sendiri itu juga bisa ditempatkan sebagai korban. Seperti tadi disampaikan, ternyata dia adalah korban penyalahguna. Dia tidak mengetahui lebih detail terkait tentang itu, dia terjerumus di dalam sana. Namun untuk dipastikan, untuk langkah-langkah yang bisa ditempuh, karena tidak ada korban secara langsung, biasanya korban dari pemerintah, bukan korban ya, perwakilan dari pemerintah itu yang dimintakan untuk dapat memberikan pandangan-pandangan advis terhadap si pelakunya sendiri. Jadi nanti mungkin dari Bapas dimintakan, dari dinas sosial dimintakan untuk menilai secara karakter, dari psikolog dimintakan, dari dokter dimintakan, supaya bisa membantu memberikan advis masukan, analisa dengan bagaimana sebetulnya sih kondisi dari pelaku sendiri. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta, oh ini penyalahguna, oh ini bukan penyalahguna. Justru kita juga menyerahkan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan keahlian untuk memberikan advis atau pandangan kepada kita selaku penanganan perkara pada saat itu. Mungkin pada saat namanya ada teater ya. Tepat sekali, ada tim asesmen terpadu yang dibentuk untuk menganalisa bagaimana kondisi dari pelaku sendiri. Ya, masuk kategori apa ini pelaku ini? Gitu. Ya, tepat ya. Tepat sekali. Itu di pusat atau di setiap provinsi gitu Pak? Setiap daerah. Hampir setiap daerah ada. Kan itu ada BNK ya. Nah BNK lah selaku pengendalinya gitu. Di BNK itu di situ tempatnya asesmen. Jadi ketika ada kasus tindak pidana narkotika ya Pak, itu berarti ibaratnya dinilaikan seperti itu dulu ya Pak, di asesmen dulu, apakah ini betul penyalahguna narkoba, betul nih dia cuma sebagai korban, bisa nih direhab seperti itu. Betul, tepat sekali. Jadi memang kita juga tidak bisa serta-merta untuk menilai suatu kondisi dari pelaku tindak pidana. Makanya tadi seperti disampaikan bahwa dengan tim TAT ini diharapkan juga mampu memberikan analisa yang tepat, langkah yang tepat yang harus ditempuh kepada si tersangka atau si pelaku ini sendiri. Baik. Sebelumnya bisa diminum dulu Pak. Ya, ini air GMS namanya. Betul sekali. Ini air GMS ya. Kita minum dulu air GMS ya. Kemudian Pak, ini terkait RC itu memang betul Pak sudah benar-benar efektif dilakukan. Nanti jangan-jangan itu hanya membuat para jaksa dikit-dikit RC untuk mengurangi beban pekerjaan jaksa seperti itu Pak. Ini kan siapa tahu banyak ya. Banyak Pak yang bertanya seperti itu. Betul ya, itu namanya asumsi ya di lingkungan masyarakat juga banyak mempertanyakan bagaimana sih batasan-batasannya, jangan-jangan nanti ada hal-hal yang tidak diharapkan. Justru dengan proses RJ yang dituangkan dari dalam SOP pelaksananya ini memberikan banyak filter kepada kami. Jadi tidak bisa kami juga serta-merta seperti tadi yang dijelaskan, begitu ada penanganan perkara ya sudah kami RJ-kan, tidak semudah itu. Kenapa? Karena tahapannya untuk pelaksanaan RJ ini kita tetap melaksanakan koordinasinya secara berjenjang. Tadi seperti disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri, ketika sudah hasil ekspos awal menyatakan bahwa memenuhi persyaratan RJ, kita laporkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan ekspos, dan selanjutnya untuk dapat memastikan
Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini selalu hadir langsung. Iya. Jadi tidak pernah mewakilkan dirinya dalam memastikan kelayakan dan kepatutan terhadap RJ yang disampaikan dari Kejaksaan Negeri yang didampingi oleh Kejaksaan Tinggi. Jadi di sini ada filter yang cukup kuat agar RJ ini mempunyai nilai kesakralan yang memang utuh. Karena niatan untuk menjadikan bahwa hati nurani adalah langkah tepat dalam penegakan hukum, nah, itu perlu adanya kontrol yang kuat untuk berjalan. Jangan sampai seperti tadi yang dikhawatirkan menjadi suatu momok yang negatif. Justru ini Pak Jaksa Agung Muda, terutama juga Pak Jaksa Agung, sangat menekankan itu. Jadi kita juga di bawah kontrol beliau, dengan di bawah pengawasan yang cukup ketat, dengan SOP-nya yang memang dari surat permohonannya aja itu cukup banyak yang memang harus kita siapkan. Tujuannya adalah apa? Selektif. Sangat-sangat selektif. Jadi tidak ada ruang juga untuk upaya memaksakan suatu penanganan RJ sendiri ketika memang itu tidak harus dilakukan. Nah itu tadi kalau misal di jenjang Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung ya Pak ya, itu oke, dari pusat memang sudah selektif. Nah gimana Pak kalau misalnya itu kan tetap aja masuknya ke Kejaksaan Negeri dulu. Betul. Nah gimana tanggapan Bapak berdua kalau dari Kejaksaan Negeri ini masuk nih perkara, kemudian dibuat permainan sama jaksanya. Oke, kamu saya RJ tapi dengan nominal sekian, kamu bisa nggak bayar sekian supaya saya bisa bantu untuk proses RJ seperti itu Pak? Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Untuk ruang seperti itu pastinya tidak akan ada. Kenapa? Karena tadi yang seperti disampaikan dari persyaratan ketika juga di Kejaksaan Negeri ingin dimasukkan atau diupayakan dalam proses RJ itu bukan hanya seorang jaksa yang menangani perkara yang menentukan, tapi dilakukan ekspos secara bersama. Jadi eksposnya sendiri juga melibatkan para pemangku jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Negeri, dan itu dipaparkan secara jelas, dan itu juga melalui proses yang memang secara detail akan dipertanyakan apa yang menjadi pertimbangan. Sampai tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kasipidum kita ini, bahwa sampai sosok sosial itu juga dipertimbangkan. Karena memang tujuannya RJ sendiri seperti tadi yang disampaikan, kenapa sih RJ bisa timbul? Ini seperti kejadian perkara-perkara yang lalu yang pernah kami tangani, seperti perkara kakao, sendal jepit, di mana kejaksaan ini selaku pelaksana undang-undang tidak mempunyai ruang untuk menyelesaikan suatu penanganan perkara tanpa melalui proses persidangan. Justru di sini adalah ruang bagaimana seorang jaksa ini mampu menyelesaikan di luar persidangan dengan tujuan yang baik dan mengembalikan keadaan seperti semula. Itu titik berat yang diberikan. Kenapa mengembalikan keadaan seperti semula? Karena diharapkan apa yang ada di lingkungan masyarakat bisa berjalan dengan baik, dengan tenang, tanpa ada hambatan dan gangguan di lingkungan masyarakat. Jadi tidak ya Pak ya, itu sangat tidak ada ruang ya Pak untuk baik. Saya tambahkan lagi Baik, Pak. Ya kita yang diterima RJ-nya itu bukan orang-orang yang mempunyai material lebih, kan? Ya itu. Jadi justru orang-orang yang punya karena kebutuhannya lah, keterbatasan ekonomi lah dia melakukan perbuatan kejahatan itu. Yang terutama itu yang diprioritaskan. Baik Bapak. Jadi, ini sudah diterangkan Sobat Adiaksa bahwa memang restoratif justice itu tidak membuka ruang untuk para jaksa di Kejaksaan Negeri maupun hingga Kejaksaan Agung untuk bertindak yang tidak semestinya seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak, harapan dari Bapak terkait dengan RJ ini yang akan disampaikan kepada Sobat Adiaksa, apa Bapak bisa disampaikan mungkin? Mungkin dari Pak Kasipidum dulu di spesialisasinya. Ya, harapan kami dengan adanya RJ ini semua keadilan yang bisa didapat oleh pelaku-pelaku yang mengharapkan keadilan itu dapat dituangkan dalam RJ ini. Nah, semoga kedepannya dengan adanya RJ ini orang-orang yang sebelumnya susah mendapatkan keadilan bisa mendapatkan keadilan. Ini tuh Pak Sindan. Oke, baik. Mungkin kalau saya coba lebih menyikapi harapan yang cukup besar adalah
bahwa kita harus sadari proses RJ ini adalah suatu terobosan yang dilaksanakan di lingkungan APH aparat penegak hukum, diantaranya kejaksaan, kemudian juga kepolisian juga menerapkan RJ betul ya. Nah, justru harapan kami selaku APH, selaku pelaksana, kami berharap bahwa RJ ini tidak hanya menjadi gerbang dari para APH, tapi juga tertuang dapat diajukan secara tertulis dan resmi di dalam undang-undang, terutama dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Jadi kami juga berharapan apabila memang ada suatu kesempatan dan langkah adanya revisi atau upaya untuk pengajuan rancangan undang-undang terkait hukum acara, kami juga berharap bahwa RJ ini bisa tertuang di dalamnya sehingga menjadi suatu dasar hukum yang kuat dan melekat, sehingga RJ ini juga jadi langkah yang tepat dan tegas bahwa hukum acara di Indonesia mengatur dan memberikan ruang untuk itu. Jadi kita bisa melaksanakan itu dengan secara legitimasinya dengan tegas. Mudah-mudahan dalam rancangan kitab hukum acara pidana bisa termaktub di dalamnya, itu harapan yang paling besar. Iya, siap Bapak. Jadi sudah cukup jelas ya Sobat Adiaksa terkait dengan restoratif justice, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat ya Pak ya, mungkin sudah dijawab oleh Bapak Kasintal dan Bapak Kasibidum selaku Bapak-Bapak yang jaksa yang ahli di bidangnya, seperti itu Bapak. Baik Bapak, mungkin cukup sampai di sini bincang-bincang bersama terkait dengan restoratif justice. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ke depan penerapan RJ semakin bisa membantu masyarakat yang terkena kasus-kasus tindak pidana. Seperti itu Bapak, sehat selalu Bapak. Semoga RJ ini semakin bisa diterapkan dan selain menggunakan kitab KUHP dan KUHP, mungkin bisa jaksa dalam menerapkan keadilan bisa menggunakan hati nurani seperti itu. Satu lagi Iya, silakan Bapak. Nah, kami di bidang pidana umum untuk teman-teman seluruh masyarakat Samarinda yang ingin mengetahui apa itu RJ, bisa langsung menanyakan via web, ada webnya, ada juga WhatsApp, dan bisa ada scan barcode juga. Nah, itu sudah kita taruh di depan, jadi tidak perlu mencari orangnya dulu, dengan WhatsApp aja, dengan medsos sudah bisa kita layani teman-teman semuanya. Baik, berarti lewat WA gitu ya Pak ya? Untuk baik. Demikian Sobat Adiaksa, semoga perbincangan kami kali ini dapat membantu Sobat Adiaksa yang mungkin membutuhkan informasi-informasi terkait restoratif justice seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasibidum, bisa scan barcode dan bisa menghubungi Kejaksaan Negeri Samarinda melalui WA yang sudah tertera, seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Salam Adiaksa. Salam Adiaksa.